Halo, selamat sore semuanya. Wih, udah mulai rame nih. Oke, masih 12. Coba gue lihat, wih, angkanya makin naik. Jadi ya, selamat sore untuk teman-teman semua yang udah join di Kapan Lagi On Air sore hari ini gitu kan. Gimana nih aktivitas kalian? PPKM diperpanjang, menyebalkan, tapi mau gimana lagi gitu kan. Karena keadaan juga, ya mau gak mau harus kompromi lah kita ya sama keadaan gitu kan. Mana gue juga ini udah setahun lebih kayaknya gue nggak potong rambut gitu kan, udah gatel banget gitu. Tapi ya kalau misalnya ppkm kalian terasa membosankan, gue harap gitu ya, kalian tetap betah-betah aja deh di rumah gitu kan. Kalau emang gak penting-penting banget gak usah keluar gitu, karena kalaupun kalian di rumah juga ada Kapan Lagi On Air yang bakal setia menemani kalian gitu. Dan di sore hari ini, kalau misalnya teman-teman udah sering ngikutin postingannya dari kapanlagi.com, harusnya udah tahu dong siapa yang bakal kita ajak ngobrol di sore hari ini. Nah, kalau misalnya belum tahu nih, bisa dibilang apa ya clue-nya ya? Ya kalau kalian anak-anak yang sempet tumbuh di era-era 2000-an, pasti ngerti banget lah sama sosok yang satu ini. Siapa dia? Dia adalah Titi Rajo. Ya, betul. Titi Rajo Patmaja. Jadi kalau misalnya dulu, mungkin ada juga sebagian yang mengenal sosoknya Kak Titi sebagai drummer gitu kan. Tapi sebenarnya gitu, dia ini musisi yang multi talenta lah gitu loh. Bisa nyanyi juga, bisa main musik juga. Nah, daripada gue banyak kecot gitu kan, mending kalian sekarang nyiapin minuman ringan, cemilan ringan, karena gue bakal langsung undang nih Kak Titi untuk join di Kapan Lagi On Air. Oke? Nih, gue coba lihat dulu ya. Nah, dan kalau misalnya teman-teman apa namanya yang lagi join di Kapan Lagi On Air, kalian bisa kasih tahu ke Halo, dan halo Kak Titi. hai, apa Wih, apa kabar? kabar? Waduh, kalau saya baik luar biasa. Kak Titi gimana? Baik-baik, tadi gue ngakak sih pas lo ngomong daripada saya banyak bekicot, apa, banyak Banyak kecot ngicot, gitu ya? banyak kecot, apaan gitu banyak kecot. Baru Iya, dengar, soalnya apakah itu bahasa 2021? kurang lebih. Tapi saya termasuk anak yang kok ya tua lah pada Old, generasi old school, tua. old school ya. Asli old school, bener banget. Kak Titi, pandemi nih lagi pada Mm-mm. ngapain? Lagi sibuk ngapain nih? Masa-masa kayak sekarang nih. Ya lagi sibuk wawancara terus, tapi wawancaranya menyedihkan karena nggak bisa ketemu langsung, jadi selalu online. Wih, Selalu hmm. apa, Instagram live atau Zoom gitu, semuanya online. Kangen banget sih pengen bisa ketemu langsung atau jamming atau main live gitu untuk Nah, promosiin. tuh, Mm-mm. jangankan Kak Titi. Aku aja gitu yang ibaratnya pekerja kantoran aja kangen loh sebenarnya ketemu orang-orang Iya yang apa kan. dari 9 to 5 gitu kan. Heeh, Interaksinya heeh, gitu. heeh. Ya Apalagi sabar-sabar kalau ya, misalnya memang ini Mbak De pasti iya, berlalu ya. amin, amin dan pasti itu. Gimana lagi harus kompromi sih sama situasi kayak Iya, gini ya kan. pasti Nah, pasti. cuma nih, gue denger-denger kan juga Kak Titi ini baru merilis single Live and Mm-mm. Goodbye, bener ya? Denger-denger apa udah denger nih? Sebenarnya sih udah dengar sih gitu kan, biar kesannya kayak baru aja gitu kan Ya di kayak teman-teman nonton. Oke, Live and Goodbye ini gitu kan. Kita mulai dari yang paling basic aja dulu. Ini sebenarnya lagu bercerita tentang apa sih Kak? Kalau boleh tahu nih. ini kan liriknya live and goodbye, I love you, I do. Biasanya orang Betul. nanya, kenapa I love you terus di live gitu kan ya. Justru itu, Nah, berani nggak meninggalkan seseorang atau sesuatu yang kamu cintai karena kamu ngerasa harus lebih perhatian terhadap dirimu sendiri. oh, Misalnya, agak berat nih. misalnya Hmm. kamu pacaran nih sama pacar kamu, dia Oh. sangat kamu cintai banget gitu ya, kayak like forever, like everything gitu ya. Tapi Iya. kamu harus live and goodbye dia karena ternyata hubungan kamu tuh toxic relationship gitu. Ya, Ah, ya, contohnya, ya, 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 ya ya. kan? Ya demi kepentingan diri sendiri, daripada hati, muka udah kurus, hati sengsara, tapi karena Pasti. cinta dipertahankan ya kan? You have to say live and goodbye. Sorry nih. Ya nggak sih? Mohon maaf. Aduh. Ini Mohon maaf, berasa agak banget kayaknya kena ya. saya nih, agak Mm, mm, ketampar mm. sama omongan Ya, Kak iya, Titi. iya, iya. Itu dia. Iya, iya. Dan gue yakin mungkin teman-teman yang di Kapan Lagi On Air juga ada mengalami hal serupa gitu kan. Jadi Iya, emang ada ketika pasti. pasti dong gitu kan. Kayaknya emang kalau kita udah tahu ini nggak bisa, lebih baik live and goodbye gitu ya. Misalnya. Iya. Kalau nggak Misalnya berhasil, juga juga bisa tuh hubungannya, misalnya kayak,
kamu meninggalkan pekerjaan kamu, kantor kamu, karena kamu harus pindah keluar kota, ikut keluarga, ikut orang tua gitu. Pasti Oke. menyedihkan kan, Ya, untuk karena udah ngerasa cocok sama pekerjaannya, udah cinta banget, tapi kan harus pindah. Tapi mungkin good side-nya adalah kamu lebih merasa lebih dekat dengan orang tua, hubungan itu lebih dekat. Abis itu nanti mungkin siapa tahu di kota yang kamu baru tinggal itu punya peluang-peluang baru untuk pekerjaan yang lebih baik gitu. Jadi pasti ada sesuatu yang baik kalau kamu berani untuk meninggalkan sesuatu yang lain gitu, yang kamu cintain gitu. Karena tidak relevan dengan kehidupanmu saat ini. benar. Intinya gitu. Dan sebenarnya itu bisa masuk ke semua sektor kehidupan sebenarnya ya. Apapun yang kita Mm-mm. cintai, itu Iya, keluarga, jadi teman. jadi bukan cuma ninggalin yang nggak kita suka sih, karena kan konotasinya pasti live and goodbye karena gue udah bye sama lo, gue udah nggak suka. Tapi ini justru lagi cinta-cintanya gitu ya kan? Dan mau nggak mau harus mau gitu kan ninggalin ya. Iya harus mau ninggalin kan demi karena kan gini, kalau misalnya kamu biasanya sibuk mencintai seseorang atau sesuatu, apa pekerjaanmu intuit banget sampai 100%, kadang-kadang kan lupa bahwa kita tuh juga perlu dicintai, kita harus punya perhatian terhadap diri sendiri gitu. Betul. Kalau jadi kita udah ngerti caranya love, self respect, love yourself gitu, kita akan lebih baik untuk bisa mencintai hal lain gitu. Jadi kalau misalnya kita sibuk mencintai orang lain sedangkan kitanya tuh belum terisi, belum penuh gitu ya, Ini jangan sok nih. cinta. Berarti ini goal dari lagu ini adalah self love ya, ibaratnya. Baru Iya, kita bisa iya, mencintai hal-hal yang ada di luar kita gitu kan. iya, iya, betul. Oke. Sedap. Live and goodbye. Eh, cuma ini Kak, maksudnya kan kalau yang setahu aku nih ya, gitu kan, Mm-mm. sebagai anak-anak era 2000-an gitu, Iya, ngerti Kak Titi juga, kan sempat memasuki masa yang bisa bilang masa vakum lah gitu kan. mm-mm. Maksudnya cukup lama lah aku nggak ngedengar ada hal yang apa rilisan baru dari seorang Kak Titi nih gitu kan. Mm-mm. Nah, cuma kenapa akhirnya memutuskan comeback-nya tuh di tahun ini gitu loh. Kan mungkin bisa tahun kemarin atau mungkin sebelumnya. Jadi sebelumnya aku mau cerita bahwa Live and Goodbye ini juga sebenarnya ada hubungannya dengan ceritaku sendiri. Mungkin orang Oke. juga banyak yang tahu kan kalau waktu sejak aku menikah kan aku udah nggak kerja lagi. Aku meninggalkan film, meninggalin musik. Itu kan sesuatu hal-hal yang aku cintain. Tapi aku harus tinggalkan dulu sementara, bukan for forever. Tapi aku Hmm. tinggalkan demi keluarga. Awal-awalnya pasti nggak enak karena aku ngerasa aku cinta banget sama pekerjaanku, itu kayak hidup aku dan segala macam. Tapi setelah aku sabar dan mulai menerima dengan ikhlas keadaan itu, akhirnya aku ngerasa bahwa oh, hubunganku dengan keluargaku lebih baik ya, aku punya quality time sama mereka, dan anakku juga bahagia banget aku punya waktu buat dia, dan aku nggak pernah ngerasa sebahagia ini sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri. Oke. Jadi makanya nggak ada, walaupun menyakitkan meninggalkan itu untuk sementara, tapi apa yang aku dapet tuh nggak ada harganya, nggak bisa dihargai dengan uang, dengan apapun, adalah kualitas yang terbaik ya, bersama keluarga. Dan untungnya setelah aku sabar dan let go dan ikhlas dan sebagainya, di saat yang tepat seperti saat ini aku bisa balik lagi pelan-pelan dan mulai dengan karya musik aku gitu. Aku bisa mulai bermusik lagi dan dapat izin dari suami dan dapat Hmm. kemudahan bahwa aku bisa mengerjakannya di rumah gitu, Nah, nggak harus keluar kota, nggak berlama-lama syuting film seperti dulu misalnya ya. Aku bisa bikin musik di rumah, ada studio kecil-kecilan, sambil aku ngurus anak, ngurus suami, bisa masak, bisa ngurus rumah, tapi bisa bikin musik juga. Gitu itu oh, kan akibat multitasking. akibat ikhlas sebenarnya, ikhlas Ikhlas. menerima itu ya, live and goodbye Ah, terhadap sesuatu dulu, karena aku tahu ada prioritas yang lebih aku harus utamakan gitu, adalah keluarga. oke. Jadinya Tuhan tuh kasih, dan semesta itu ngasih kemudahan buat aku sekarang gitu loh. Mungkin Ah, siapa tahu abis ini aku bisa balik ke film juga. Ya nggak? nah, nanti tuh ntar kita bahas tuh kalau masalah itu ya. Cuma Ya. gue apa ya? Aku setuju sih karena aku sendiri percaya gitu. Terkadang kita sebagai manusia itu kan apa ya? Untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang Mm-mm. besar, kita harus mengorbankan hal yang sama besarnya. Iya. Terkadang Mm-mm, betul. kayaknya nggak mungkin gitu. Kita untuk mendapatkan kebahagiaan kita cuma ngorbanin apa ya? Waktu buat ngopi doang gitu. Kayaknya nggak sesimpel Mm-mm. itu. Gitu. Kebahagiaan yang Iya. besar kadang juga
ya kayak tadi Kak Titi ya, harus mengorbankan kecintaannya terhadap dunia musik gitu kan. Iya, Dan bukan, lebih tepatnya menunda lah, menunda dulu gitu. menunda, betul. Menunda. Tidak ditinggalkan full, tapi ditunda dulu lah gitu. Mm-mm. Iya. Mantap, 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 mantap. Oke, cuma sejauh ini ya kayak kan setelah akhirnya mendapat izin dari suami juga dan akhirnya Mm-mm. resmi rilis gitu. Sejauh apa sih komentarnya dan respon orang-orang terdekat dari Kak Titi dulu deh Aduh, terhadap single itu ini? Good. itu juga sebenarnya surprise buat aku karena kan aku bikin ini tuh sebenarnya tidak ada ekspektasi. Karena selalu setiap bikin sesuatu punya ekspektasi pasti jatuh gitu. Expectation hurts gitu kan. Selalu kalau punya Asli. ekspektasi tinggi langsung wah kok nggak begini gitu terus kecewa. Nah, aku Hmm. ngeluarin project musik ini tuh nggak punya ekspektasi apa-apa karena aku tidak mengharapkan apa-apa dari siapapun dan apapun. Aku ngerasa cuman ini adalah karyaku yang paling aku ngerasa paling jujur, paling aku suka dan aku izin dengan semesta, dengan Tuhan untuk bisa merilis single ini gitu. Apapun yang dunia luar apa namanya respon itu udah deh aku serahkan sama Tuhan aja. Gitu. Akhirnya kaget yang paling kaget tuh kok ya keluarga gitu kayak suami dan anakku tuh mereka tuh kayak ya ampun ibu akhirnya kata anakku akhirnya ibu ngeluarin single lagi ini yang aku tunggu-tunggu dari dulu gitu kayak anakku tuh Ah, terharu banget suamiku juga ngerasa eh, apa namanya kamu bagus ya kamu bisa memaintain ngurus anak juga bisa bikin musik juga karirmu mulai lagi bangkit lagi dan dia mensupport gila-gilaan teman-teman aku juga yang udah lama nggak ketemu udah lama nggak ngobrol udah lama nggak chit chat tiba-tiba semuanya bantuin promosi di Instagramnya bahkan di feednya kayak Melly Guslo ada Ivan Gunawan ada Titi Kamal yang udah lama banget gak ketemu mereka tapi mereka apresiasinya begitu jadi gara-gara musik ini gitu menjalin silaturahmi aku sama mereka juga gitu kayaknya semesta itu mendukung gitu semuanya gitu. oke. Oh, menarik ya. Ternyata supportnya Iya. itu justru di luar ekspektasi juga malah ya, Iya, dukungan-dukungan iya. Iya, respon. dan ternyata Hmm. banyak yang suka tuh generasi milenial loh lagunya. Oh iya, Kayak teman-temannya anakku tuh banyak yang suka gitu, yang umur-umuran ABG-ABG gitu. Kayaknya, aduh ini relate banget sama hidup aku, tante. Gitu. Oh my God. oh, wait, berarti lagunya ini juga ini dong dipromosi nama anaknya Kak Titi juga gitu ya? Iya, Teman-teman. iya. Sama Wow. anakku dan temen-temennya juga Hmm. promosiin. Dan mereka ngasih responnya ternyata relate nih ya antara si lagu Iya, Live ini dengan kehidupan ya. Wow. betul. Tapi emang jujur ya, kalau misalnya ini terserah sih mau dianggap clip service atau gimana. Cuman sebagai anak yang cukup lekat dengan MTV pada saat itu gitu, pada masanya. MTV. Gitu ya. Iya kan? Iya, iya. Pasti ketahuan di umur gue udah. Cuma aku selalu ngeliat gitu loh, dari beberapa lagunya Kak Titi kayak apa namanya ini? Kayak Just the Way You Are dan lagu-lagu yang lainnya gitu. Selalu hal yang paling kuat itu dari lagunya Kak Titi itu adalah karakter vokal tuh. Kalau aku perhatiin. Maksudnya ya instrumen musiknya ada gitu. Cuma kayak kok lebih banyak bermain di vokal gitu loh. Lebih ramai di vokalnya gitu. Nah itu tuh aku penasaran nih Kak. Sebenarnya Kak Titi itu emang suka bikin lagu yang modelnya tuh vokalnya rame banget, kaya banget. Atau emang itu jadi gaya khasnya Kak Titi nih. Sebagai seorang musisi. Kayak dua-duanya sih. Oke. Kenapa tuh Kak? Dua-duanya karena sebenarnya aku tuh dulu kan belajar choir ya, Hmm. kelas Oh, oke. choir gitu. Terus aku seneng Hmm. dengan harmonisasi suara gitu. Aku seneng vokal itu banyak layernya, layer melodi dan Betul. harmoninya gitu. Jadi itu kayaknya tebel suaranya gitu ya. Bukan tebel suara akunya aja, tapi suara backing vokalnya tebel. Jadi itu Iya. tuh kayak kalau nggak harmoninya tebel tuh ngasih musik yang lebih emosional gitu rasanya gitu. Menurut aku ya. Jadi aku seneng banget dengan layer backing vokal yang banyak. Itu backing vokalnya juga aku by the way. Jadi Iya. egois ya kayaknya ya. Daripada pakai Loh, backing vokal lain gitu ya. loh nggak apa-apa dong kan Eh, lagu-lagu sendiri, ya kan? iya budget PPKM soalnya. Asli, asli harus dipres dikit nih. Di press semuanya sendiri. Cuma jujur, aku seneng loh ngedengerin apa Live and Goodbye karena itu kalau misalnya ini ya teman-teman Kapan Lagi On Air yang lagi join, kalau misalnya nanti setelah Kapan Lagi On Air ini kalian dengerin lagu Live and Goodbye, coba dengerin pakai headset deh. Kalau bisa jangan pakai speaker lah gitu. Ya kalau misalnya nggak ada headset atau headphone, ya nggak apa-apa lah speaker. Itu layernya benar-benar banyak dari yang kayak
main vokalnya, backing vokalnya, terus ada yang kayak cuma bukan humming sih, tapi kayak apa ya Iya, istilahnya? iya, iya, Ya iya. pokoknya ada Dia kayak humming, gitunya lah. humming. Mm-mm. Iya humming ya, ada bagian Iya, hummingnya, terus ada yang modelnya tuh kayak apa? Bukan kayak akapela gitulah. Itu benar-benar kompleks tapi enak banget, jujur. iya. Dan itu Rame kayak ya di next belakangnya. level, asli kayak next levelnya dari lagu-lagunya Kak Titi yang sebelum-sebelumnya gitu. Yang Iya, sebelumnya tuh menurut aku juga udah enak ya kan. Ini kok lebih kompleks gitu, tapi enak. Teman-teman karena nanti bisa coba. sebenarnya, iya. Oke, kenapa kenapa tuh Sebenarnya Kak? kalau dulu tuh kan banyak pesanan, ya bedanya misalnya dulu tuh banyak pesanan lagunya harus begini, cara nyanyinya Oh, seperti ini gitu. Jadi banyak, aku ngerasa banyak keterbatasan tentang kreativitas aku gitu. Tapi aku paham bahwa mereka punya pemikiran sendiri untuk mengemas lagu-lagu aku seperti apa. Tapi kalau yang kali ini karena kali itu nggak ada batasan, nggak ada produser lain, nggak ada orang lain yang ngatur, nggak ada deadline, nggak ada aturan-aturan yang membuat aku terkekang. Jadi ini udah bebas gue mau masang backing vokal 20, 30, 50 udah suka-suka gue gitu. intinya ruang kreasinya memang lebih luas lah ya sekarang ya. Iya. Gitu. Wih. Nah, cuma Kak, ini juga nih, aku penasaran tuh, mungkin teman-teman yang di Kapan Lagi On Air ini juga sempat ngeliat gitu ya. Mungkin apa silaturahmi ke akunnya Kak Titi gitu. Ada tuh satu foto yang Kak Titi tuh kalau nggak salah kayak lagi ngeruting kabel apa ngeruting banyak hal lah gitu di sebuah ruangan. Ya, dia jadi home studio tuh, bener ya? Iya. Iya. Itu eh, ceritanya tuh kayak gimana sih Kak? Seseru apa sih ngedesain kayak apa? Ngebikin home studio, terus ribet-ribetnya routing. Jelas tuh bukannya hal yang mudah dong, walaupun home studio ya, Iya. yang low budget, cuma itu tetap ribet. Itu seseru apa tuh Kak? Pas bikinnya tuh. Seru-seru, sedep-sedep dan agak-agak kesetrum-setrum dikit ya. Karena kan karena Hmm? PPKM ya, dulu tuh PSBB lah ya, tahun kemarin Iya. ya mulainya. Itu kan memang nggak ketemu sama orang-orang gitu, jadi nggak mau juga ada yang datang. Habis itu, tapi aku ngerasa nih gue harus bikin musik nih, gue pengen banget nih karena nggak kemana-mana juga ya. Jadi Hmm. aku pesan online sendiri itu alat musik, Oh, keyboardnya, speaker, mikrofon, oke. kabel-kabel apa segala macam itu terus nggak ada yang bantuin akhirnya nyolok-nyolok sendiri ya paling yang bantu-bantuin mbak di rumah cewek-cewek semua gitu dengan ya udah ini yang biasa masak biasa beres-beres suruh nyolok kabel untuk Iya, wah buset. nge-set up Diberdayakan jadi studio. kru. Iya gitu. Tapi itu aku ngerasa kayak aku lebih relate sama lebih lebih punya apa ya apresiasi yang lebih terhadap karya karena apa aku mengerjakannya semua dari nol gitu. Nyolok-nyolok kabel itu kan dari nol. Kalau dulu kan enak tinggal datang ke studio udah Datang ada studio. operator, udah ada kru, udah ada Mm-mm. segala macam, udah produser apa segala macam udah tinggal duduk udah rekaman. Kalau sekarang enggak, semuanya harus sendiri, nyolok kabel Manual. sendiri, nge-setup sendiri, bikin aransemen sendiri, nyanyi sendiri, backing vokal sendiri, main drum sendiri. Habis sebelum lagi anak gue nangis, mau masak, mau ini pas segala macam. Jadi itu, Buset. itu kayak, Roller coaster banget. tapi seru, tapi seru. Ah, Tapi ah. seru banget. Maksudnya Iya. dinamika itu membuat aku ngerasa, wah ini belum pernah aku rasain nih pengalaman kayak gini nih. Mungkin nggak kalau nggak ada pandemik, aku nggak terjadi juga nih musik ini, nggak terjadi juga apa namanya Mm-mm. kedekatan aku lebih dekat dengan alat-alat musik aku dan semuanya gitu loh. Gara-gara Oke. pandemi sih berterima kasihnya itu. Memang pandemi ini ada yang menjauhkan, ada yang mempertemukan kembali ya, gitu. Iya, ada Entah yang dengan mendekatkan, orang, entah menjauhkan, itu atau dengan ada yang passionnya ya. iya, atau ada yang begitu-gitu aja gitu. Nggak deket, nggak Iya, jauh. ada juga yang gitu-gitu doang. Iya, benar 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 Iya. benar. Oke. Nah, ini juga yang jadi catatan menarik kalau buat aku itu adalah hadirnya, ini benar ya, Kak Titi ngajak Petra Sihombing untuk ikut ambil andil nih dalam pengerjaan lagunya. Iya, Nah, iya aku sama itu kenapa Petra. tuh, Kak? Itu kenapa Karena Petra yang dipilih nih? karena Petra itu junior aku di kampus musik aku dulu kan ambil S1-nya musik ya di Institut Musik di Indonesia. Dia itu Oke. junior aku. Jadi wah nih junior gue manfaatkan aja nih, gue suruh-suruh gitu. Senioritas nih masih di bawah-bawah, di bahaya. Senioritas harus kapan lagi? Enggak. Asli. Enggak, Iya, selain iya. itu memang aku ngerasa Petra itu bisa bikin lirik Oke. yang oke banget. Hmm. Nah, itu benar juga sih. Soalnya kalau ngelihat sepak terjangnya apa Petra Siombing juga kan mungkin teman-teman di Kapan Lagi On Air ini juga udah banyak yang tahu lah gitu. Dia sering eh,
berkolaborasi dengan musisi lain juga gitu kan. Dan sekarang diajak oleh KTT di lagu Live and Goodbye gitu. Dan Iya, itu hasilnya lirik. manis banget. Itu harus harus kalian Thank you, tonton thank lah. you. Harus Nah, dengerin yang sering di Spotify, di Apple Music. Pokoknya harus sering nonton, iya, sering dengerin. itu bicara Spotify tuh. Itu kan sempat masuk ini juga ya ketika awal-awal rilis tuh langsung masuk ke 4 playlist kalau nggak salah tuh aku inget tuh. Jadi Iya, kayak ya ada yang ampun, ya ampun. iya benar Itu kan ya? aku kaget banget. Iya, Ah, wah itu aku tuh nggak tahu gokil maksudnya. sih. Maksudnya Hmm. aku kan tanya sama tim aku ya. Emang Ah, ah. itu bukannya itu biasa? Enggak lagi mbak, ini jarang banget bisa masuk di 4 playlistnya Iya, Spotify. Maksudnya yang udah pendengarnya banyak banget tuh belum tentu masuk ke playlistnya Spotify. Mbak langsung dalam 2 hari masuk 4 playlist Spotify itu nah, keren banget gitu. Emang iya ya? iya dong. Setahu aku juga itu masuk kayak bukan Discover Weekly, itu tuh ada yang Grace from apa sih scene apa gitu. Pokoknya itu ada Mm-mm. berapa biji gitu masuk playlistnya. Dan itu sebenarnya memang termasuk apa ya? Kalau yang aku perhatiin ya kayak itu emang agak-agak Mm. bukan random sih, agak ribet lah. Karena kan sebenarnya banyak tuh Iya, tiap hari musik-musik yang iya. dirilis juga kan, baik di Indonesia atau Mm-mm. luar negeri. Dan ketika apa itu bisa masuk ke dalam satu playlist itu kan modelnya kayak wow, nih tiba-tiba nih bisa nongol nih kenapa nih gitu kan. Itu yang Iya. setahu aku malah bukan karena promo juga gitu, bukan karena promo Heeh. yang berbayar gitu. Emang Mm-mm. karena penontonnya banyak, terus emang ngediscover, weh, hidden gem gitu loh, hidden gem gitu Iya, ibaratnya. iya, iya. Aduh, aku seneng banget nih. Ya Asli, ampun. soalnya yang paling sering biasanya tuh masuk kalau yang kayak aku tahu kayak Discover Weekly aja gitu. Cuma itu Iya based ya. on related artist gitu. Jadi misalnya kayak aku Hmm. ngedengerin siapa, ntar setiap minggunya tuh ada tuh daftar musisi-musisi yang kayaknya ini cocok nih sama referensi yang lu denger gitu. Nah Mm-mm. kalau itu sih emang sering tuh. Cuma kalau yang playlist-playlist yang tadi apa dibahas itu, wow ini menarik loh. Hitungannya lagu Itu baru berarti loh. berarti mereka itu benar-benar dengerin dan mereka suka, makanya mereka ngerasa ini pantas dimasukin ke playlist 1, 2, 3, 4 gitu ya. Setahu aku sih gitu. Karena emang banyak yang Wow. discover juga, ngedengerin, terus akhirnya kayaknya ya dari pihak Spotify-nya emang nge-push buat dimasukin nih. Masukin ke playlist ini, karena ini kayaknya perlu nih buat didengar lebih banyak lagi nih. Tapi katanya ada yang sampai apa ada yang kayak pendengarnya bisa ratusan ribu atau jutaan gitu tapi belum tentu masuk playlist juga katanya. Wah, itu Playlist Spotify. wow, menarik untuk dicari tahu. Tapi aku kurang tahu sih. Cuma Iya, aku biasanya penasaran juga nih. tuh, kalau musik-musik baru emang biasanya kan agak ribet aja gitu masuknya. Karena kan Mm-mm. saingannya banyak tuh lagu-lagu yang Mm-mm. lain juga. Gitu. Mm-mm. Hmm. Cuma oke lah, congrats lah seenggaknya untuk lagu Live and Goodbye. Iya, Bisa thank you masuk ya. playlist itu mantap. Ibaratnya ya kan. Mantap ya. Aduh, terima kasih. Seneng banget. Nah, ini juga kan Mm-mm. si Live Good and Goodbye itu tuh dirilis bareng sama video klip tuh ya kayak. Bener ya? Mm-mm. Iya, Nah, betul. video klipnya itu kalau misalnya aku tonton sekilas, itu tuh ada beberapa part atau scene lah yang kesannya tuh kayak, wah ini lokal banget nih part scene-nya gitu kan. Cuma ada juga Mm-mm. beberapa scene kayak yang pas lewat jalan tuh, yang pinggirnya tebing terus kayak laut. Ini kok Laut. kayak bukan di Indo ya? Ini di mana Iya, ya? kayak di California ya. Iya, iya asli kayak bener-bener di film-film gitu. Soalnya kayak Indo banget. Itu tuh sebenarnya syutingnya di mana aja sih Kak? Dan itu habisnya tuh berapa lama tuh buat syutingnya? Mm-mm. Itu sebenarnya di Jogja aja, semuanya di Jogja. Oke, semuanya di Jogja. Ya. Mm-mm. Dan itu Itu di habisnya Pak. berapa lama syutingnya? Itu cuman 1 hari aja dari subuh sampai jam 6 sore. Wow, Ya buset. kan? Itu yang pantai, yang jalanan lurus, sebelahnya Mm-mm. pantai itu di Jogja, di Parangtritis. Buset. Ternyata Indonesia punya ya yang kayak kayak Iya California ini. kan? Itu sebenarnya pertanyaan hampir kayak teman-teman aku semuanya bilang, "Ti, lu ke Amerika untuk syuting?" Enggak lah, gila ini budget PPKM, Bo. Nggak ada deh ke Amerika. Amerika udah di Indonesia banyak yang keren-keren ngapain mesti Amerika. Itu Davi Linggar Oh. dan timnya yang bikin yang nyari lokasi sih emang keren banget sih. Aku juga beruntung dapat lokasi itu tuh. Bagus banget emang. Tapi kalau Kak Titi sendiri, ini nggak sih ada kayak apa namanya ikut campur tangan nggak tuh dalam pembuatan video klip ini? Aku Kayak cuma contoh. bilang sama Davi dari awal apa yang aku mau. Aku pengen video klipnya kayak gini. Maksudnya Live and Goodbye itu meninggalkan sesuatu yang kita cintai dan itu lebih kontemplatif, lebih ke diri sendiri, lebih makanya di video klipnya kan nggak rame-rame, nggak ada model, nggak ada Benar, yang benar, rame-rame benar. keramik segala macam itu mau sendiri aja.
Terus pengennya naik mobil klasik karena Oh, mobil itu mencerminkan rumah kedua aku. Jadi kayak rumah kedua aku yang membawa aku ke diri aku sendiri, eh, pergi menjauh gitu kan. Terus ada shot-shot kaki, terus ada yang di pantai, semuanya sendirian gitu loh. Jadi ini kontemplatif sih gitu sebenarnya, sih kontemplatif. Tapi aku nggak mau yang depresif gitu. Aku ah, maunya lebih lebih happy. Tapi kan happy itu bentuknya kan beda-beda ya. Ada yang happy tuh betul. harus ceria, harus cerah, harus Mm-mm. eh, hap- harus gemerlap apa segala macam. Kalau aku kan ya begitu gaya happy-nya aku ya di video klip itu. Nah, terus Ah, selebihnya aku bilang terserah Davi deh, dia lebih ngerti kan akhirnya. Ya ah. udah gue maunya gini 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 gini, akhirnya dia realisasikan jadinya kayak gitu. Keren banget sih, aku juga. Asli, Wah, asli. itu hujannya juga sebenarnya Ah. harusnya nggak hujan. Oh, itu alami hujannya. Alami, sampai suami gue bilang kamu ada scene hujan itu hujan buatan ya. Gue bilang bukan, itu budget PPKM, nggak mungkin ada scene, ada hujan buatan, mau berapa bayarnya. Wih, gila. Benar-benar semesta mendukung ya. Ya Bahkan semesta sampai mendukung. Itu aku sempet deg-degan ya, aku barusan posting behind the scene-nya. Behind the scene-nya yang bikin anak aku, kebetulan dia datang juga untuk nge-shoot dan nge-edit behind the scene-nya. Habis Oke. itu di situ aku kasih tahu, aku tuh deg-degan kalau tadinya hujan. Ternyata pas hujan tuh Davi Hmm. bilang, ini mau hujan kayak mau panas, kayak mau badai, mau apa, gambarnya pasti akan tetap bagus. Gitu. Aku bilang, Tuhan tolong ya bagusin. Itu bagus banget. Asli, Keren ya asli si benar. hujan itu. Soalnya juga ini tuh, maksudnya kalau misalnya secara aku pribadi ya, persinnya itu, kalau misalnya dilihat, Mm-mm. entah itu Iya. mungkin kerjaan pas editingnya atau gimana ya, kayak situasi Mm-mm. warnanya memang mungkin terkesan sendu gitu loh. Iya, iya. Tapi kalau Mm-mm. misalnya sambil didengerin lagunya tuh, terus kadang ada part yang Mm-mm. kayak, apa ini, kayak mau senja-senja, semi-semi senja gitu, kok ada cerianya, tapi kok ngajaknya sendu, apa gimana sih gitu. Iya, Terus bikin sedangkan kalau fokus aja gitu. kalau kontemplatif itu kan Hmm. kita balik ke diri kita sendiri gitu kan, perasaan Nah, meninggalkan itu nggak selalu happy kan, perasaannya ada sedihnya, iya, ada iya, kecewanya, ada takutnya, ada ragunya. Ya itu terlihat di video klip itu bahwa perasaan betul. itu semua diwakilkan, bukan cuma happy doang gitu. Benar, benar, benar. Perjalanannya kan juga Proses itunya menyakitkan ya. Mm-mm. asli. Coba, Proses untuk kamu meninggalkan. udah pernah ngerasain kan? Ya, mulai dari yang mana nih? Yang pacar, udah gitu. Terus yang mana nih? Passion di musik, sudah juga Oh gitu udah kan. juga. Iya gitu. Mau. Tapi mungkin aku lagi di masa yang kayak Kak Titi udah lewati sih. Harus menunda dulu lah untuk Iya, sekarang. menunda. Iya betul-betul. Pokoknya kamu percaya sama rencana Tuhan aja. Santai Hmm. aja, nggak usah di-push juga, nggak usah marah-marah juga, karena capek juga mau marah-marah, mau kecewa terus, mau sedih terus kan capek ya. Mendingan kita happy-happy aja gitu gak sih? Bener, bener, bener. Soalnya aku juga emang awal-awalnya sempat benar-benar ngerasa kayak, wah ini kok nggak bisa jalan ya gitu ya. Entah karena teman-teman aku juga ada yang kan udah terpencar ya setelah kuliah gitu kan. Tapi aku pengen jalanin apa ya musik ini tuh bareng sama mereka gitu. Cuma aduh yang ini terpencar terus waktunya kalau diajak ini aku bikin misalnya gitarnya kayak gini nih coba dong bikin isiannya gitu misalnya ini perlu ya lagi ribut sama kerja wah itu benar-benar sampai gila udahlah ini kok Iya, tapi susah kan banget. kadang-kadang kalau kamu pikir, oh mungkin kalau gue Mm-mm. terusin di musik, mungkin gue gak kemana-mana atau Nah nggak betul jadi seperti sekarang gitu. Nah sekarang kan benar kerja mungkin lebih capek atau segala macam, tapi mungkin lebih baik untuk kedepannya. Bisa bertemu betul. jodoh di sini. Apa gimana? Ah Nggak tahu. iya kan iya iya betul 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 bisa ada duit juga buat nabung-nabung beli sound Iya, card buat gitu. nabung kan kalau misalnya Hmm. kadang-kadang musisi tuh ya kita nggak pernah tahu ya, kadang-kadang bisa ada kerjaannya, kadang-kadang nggak ada kerjaannya gitu kan. Mhm. Kalau di kantor kan relatif ada gaji bulanan gitu kan, paling nggak ada Nah yang menjamin lah gitu. Kalau seniman tuh kan kasihan loh, kadang-kadang kalau lagi ada, kalau enggak kalau ya lagi sepi enggak ada, sepi-sepi kayak iya sekarang lagi PPKM gini kan banyak banget wah tidak seniman-seniman. ada Oh, oh, kasihan loh. bener bener Jadi bener bener disyukuri aja sih ya. asli asli mencoba legowo kompromi terus Legowo, akhirnya kompromi, disyukuri aja ikhlas. betul Disyukuri. ikhlas Kalau kalau udah mulai ngomel-ngomel, jangan lupa hmm. bersyukur, Bu. Gitu kan. Kalau udah mulai ngomel-ngomel tuh Iya iya anak aku tuh kalau Bu udah ngomel-ngomel jangan lupa bersyukur, Bu. wis buset emang anak-anak nih sering kali
ngasih kejutan ya. Mm-mm. Terus kayak jangan lupa bersyukur, wow. Iya, Gitu. benar-benar. Sama. Oke, untuk Kak Titi nih, aku juga penasaran kayak Mm-mm. misalnya selama ini, ya, maksudnya kalau dari dulu terus sama sekarang, Kak Titi tuh menulis lirik gitu kan atau membuat lagu, Mm-mm. biasanya tuh perlu trigger gitu nggak sih Kak? Entah kayak dengerin musik dulu atau pas lagi nonton film atau harus baca novel dulu gitu, baru ke trigger buat produktif gitu. Dulu ke triggernya karena putus cinta ya. Iya iya iya. Ya, Musisi yang seperti itu juga. kayak musisi banget ya. Iya Musisi iya. tuh perlu segumpal emosi gitu Asli untuk asli. kreativitasnya keluar gitu. Kadang-kadang Bener. kalau lagi yang biasa-biasa aja, flat flat aja atau bahagia aja gitu, kurang ke Wah, trigger gitu biasanya. benar benar. Iya kan? Nggak keluar Nah, tuh. aku sempet sempet kayak gitu tuh, sempet yang lagi happy happynya banget gitu. Kok nggak ada Hmm. ide ya apa segala macam, tapi aku pikir ya masa gue mesti nunggu sedih dulu, kayaknya nggak mau ah gitu. Akhirnya gue cari cara ya udah deh, pinjem mungkin kesedihan orang atau minjem kekecewaan orang perasaannya gitu ya, itu Ah, jadikan emosi aku gitu loh. Misalnya eh, ah, ada temen yang marah karena dikecewakan sama pasangannya dan segala macam, aku ambil emosinya, aku rasain di aku gitu loh. Sama kayak dulu aku belajar acting film, kan ngambil oh, cara menumbuhkan biar kita nangis gitu kan. Kalau kita misalnya hmm. nggak bisa nangis karena kita lagi happy, ya kita pinjem kekecewaan orang lain atau pinjem kekecewaan kita zaman dulu gitu. Gila, retracing back lagi ya. Waduh, waduh, Iya, waduh. acting kan begitu, sama juga bikin musik ini kan. Aku ngerasa gue sekarang lagi alhamdulillah baik-baik gitu ya, happy gitu, banyak bersyukur, tapi gue pengen bikin musik. Akhirnya aku mengambil kesedihan, kekecewaan aku yang sudah lewat untuk aku jadiin Wah, lagu gitu loh. Ini kan sebenarnya lagu ini kan lagu aku waktu lagu sedih meninggalkan live and goodbye terhadap pekerjaan aku kan iya, gitu. Iya, bukan dari mau musik atau meratapi atau bukan mau komplain dan mau mengeluh, nggak, justru bersyukur gitu loh. sebenarnya akhirnya Bersyukur. bersyukur, bener. Iya, iya. Oke, oke, oke. Nah, cuman nih Kak, pada akhirnya sekarang gitu, Kak Titi juga diposisikan sebagai seorang singer, songwriter, produser juga, music director juga gitu kan. Pokoknya intinya semua tuh diurus sama Kak Titi lah untuk proses apa kreatifnya gitu. Itu ribet banget nggak sih? Kalau dulu kan mesti udah ada orang lain gitu kan. Kalau Kak Titi Mm-mm. sekarang nih ngerasain sendiri tuh kayak gimana tuh? Semuanya tuh dipegang sendiri. Ribet sih, ribetnya Oke. karena aku perfeksionis kan, ya. Ah, Maksudnya kayak dulu aku jadi juri aja kan, suka jadi juri kan iya, kayaknya mengkritisi orang ya kan. tuh. Paling enak tuh mengkritisi orang gitu. Tapi itu kadang-kadang nggak bagusnya itu terhadap diri sendiri. Aku jadi mengkritisi diri sendiri itu berlebihan gitu loh. Jadi gue ngerasa Oh, ini nggak bagus. Padahal orang udah denger, udah ini udah enak, nggak, gue nggak mau kayak gini, ini kurang, ini kurang, ini kurang, ini gitu. Jadi itu yang bikin lama sebenarnya. Eh, tapi akhirnya setelah aku sabar dan ya hmm. aku ngikutin perfeksionisnya aku, pas udah jadi tuh aku bahagia banget gitu. This is what I mean gitu. Oh, kira ngerasa cukup nih ya. Nah, Gini, kalau dulu kan baik. kadang-kadang ada produser lain gitu, kan ngerasa yang produser lain bilang, enggak, oke kok Ti, gue udah nggak masalah, oke cukup gitu. Terus gue bilang, Hmm. kok lo kayak begini dibilang cukup sih? Itu kan nggak enak, nggak ada rasanya apa segala macam gitu. Tapi kan gue Betul, nggak betul, bisa ngomong apa-apa ya kan, namanya ada betul. produser lain. Nah, Dan kalau ini memang ada. nggak ada siapa-siapa gitu. Jadi ya ribetnya memang perfeksionis, tapi kalau dengerin hasilnya sih puas banget gitu ya. Ini yang aku Iyalah. mau gitu. Ih, emang kalau perfeksionis tuh ribetnya selalu ngerasa kayak nggak cukup ya gitu ya. Iya, nggak cukup. Ya ini tim aku juga pada gemes kan. Udah mah nggak apa-apa kok, Ah, bagus kok ini. Nggak, ini begini, nggak begini, ini kayak kurang, ini kurang ini. Kayak udah mbak, ini kan ditunda-tunda mulu rilisnya kan. So akhirnya mbak oh, jangan ditunda lagi ya rilisnya ya. Nunda sebulan, nunda sebulan. Nggak, pokoknya aku harus begini, pokoknya pengen gini gitu. Tapi ya lah pas udah rilis, itu jadwal rilisnya itu emang pertama kapan tuh? Kalau boleh tahu, Live and Goodbye. harus kayaknya Harusnya tuh awal Ma Maret harusnya. Iya, Maret. Wow. iya. April, Maret, Mei, April, Juni. Mei, Wah, Juni. Iya, iya, iya. lama ya ditundanya. Iya, lama Tapi emang lumayan. uh, emang ribetnya jadi seorang apa ya? Orang yang berkarir di dunia musik tuh apalagi yang punya sisi perfeksionis emang
gak pernah cukup itu loh. Walaupun orang-orang udah Mm-mm. ngomong ini udah bagus, udah cukup itu, tapi kita kayak Iya, iya, iya. kayaknya masih bisa ditambah lagi gitu. Ini Iya, kayak kurang di sini gitu. Wah, iya, iya. Karena kan perasaan orang sama perasaan aku beda. Kadang-kadang kalau orang ngerasa itu cukup karena mereka ngerasa ini udah deadline udah lewat atau karena udahlah iya. yang penting udah selesai gitu kan. Kalau aku kan Hmm. nggak, aku ngerasa yang aku mau tuh harus aku ngerasanya happy dengan hasilnya dan aku mau deliver perasaan itu ke orang lain gitu. Kalau aku nggak punya energi yang sama sama karya aku, gimana orang bisa ngerasain gitu. Energiku Iya sih. terpisah dengan karya itu orang nggak bisa rasain. Maksudnya aku kan nggak bukan penyanyi yang punya skill tinggi, yang bisa nyanyi teriak-teriak, wah gitu, gitu nggak begitu. Jadi dengan Hmm. suara yang aku punya, karakter suara yang aku punya, gimana aku bisa menyanyikannya dengan bahagia dan baik gitu dan Iya. ikhlas nyanyinya gitu kan tiba-tiba aku suruh nyanyi wah gitu kan nggak bisa kan Iya asli. gitu. Kalau dipaksa kan susah Iya ya. kalau dipaksa kan susah gitu ya dulu-dulu tuh suka begitu tuh nyanyinya tuh Hmm. ketinggian atau aku nggak ngerasa aduh itu bukan gaya aku deh gitu tapi dipaksakan untuk keluar ya ya udah. Tapi asli itu maksudnya dari apa kalau saya yang kayak tadi aku bilang sih, Live and Goodbye itu vokalnya tuh benar-benar wah ini rame banget nih, mewah Iya banget. ya Iya, melimpah lah ibaratnya. melimpah. Heeh. Ada instrumen musik lain ada gitu, tapi kayak ini yang fokus utamanya harus disorot nih kayak vokalnya deh. Soalnya Justru lebih drumnya rame. enggak ya justru drumnya Drumnya enggak ya iya kalau menurut aku simple ya banget. iya cuma kayak bass and claps doang gitu kan modelannya Iya gitu. iya Tapi nah kalau udah kena vokalnya ini nih buset. Ini ada yang satu di sini nih, satu di sono, satu apa iya lagi gitu iya buset. iya 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 jadi Itu sebenarnya kan gokil sih. itu menurunkan ego musisi itu susah ya. Itu kan salah Betul. satu upaya aku menurunkan ego aku as a drummer yang udah lama nggak nongol lagi dan ketika nongol pasti orang akan nungguin aku sebagai drummernya mana nih gitu kan. Orang mungkin Oke. berharap atau berpikir aku akan ngeluarin single yang gerupak gerubuk gerubuk pokoknya drum semua gitu bunyinya kan kalau bisa ya. Udah pernah ada tuh satu single aku kayak begitu. Cuman aku Oke. kerasa aduh, aku nggak mau pamer-pamer skill kayak gini deh. Rasanya lagi nggak kayak pengen begitu gitu loh. Jadi aku tuh sekarang rasanya lagi pengen bikin musik tuh yang nenangin orang, yang orang dengerinnya tuh adem, yang orang dengerinnya tuh Benar. happy gitu ya, atau kontemplasi, atau ngerasa lebih ikhlas, ngerasa move on gitu. Sesuatu yang bisa healing orang lain gitu loh. Dan aku ngerasa aku tuh lagi di situ sekarang gitu, lagi nggak yang pengen gedebak-gedebuk gitu. Aku pengen nurunin ego aku untuk nggak harus karena aku drummer harus pamer skill drum gitu kan nggak Dan cocok nggak di lagu ini tiba-tiba lagu drumnya heboh kan kayak ya drum-drum kan hard rock zaman dulu gitu kan. iya iya kan kan nggak Iya. mungkin gitu loh temen-temenku juga bilang Bener. ti drumnya kayak gitu aja lo nggak bisa emang itu udah lebih dari cukup bahkan sebenarnya nggak usah pakai drum pun nggak apa-apa karena rasanya Nah, lagi begitu itu asli. Modelannya kayak cukup pakai kayak apa nih yang di looping kayak sampling gitu doang. Ya, sampling ya itu vokal aja gitu. iya Ini juga iya cukup gitu. Tapi iya emang aku wah mantap sih ini. iya aku Drumnya kalau ngasih itu hmm, ngasih sedikit yang organik gitu itu pun aku mix sama sampling juga kan jadi nggak yang iya. terlalu organik gitu karena rasanya lagi kayak begitu gitu Heeh, itu ngasih warna aja aku main drum itu bahwa ya itu iya. warnanya drumnya aku gitu Iya benar-benar. Ibaratnya kalau lagi masak nih dikasih apa? Micin kali ya biar lebih sedap gitu ya. iya 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 sedikit aja nggak usah banyak main Dikit sedikit aja tapi bikin benar-benar. bikin semuanya jadi lebih enak gitu Lazis. Yoi. Oke. Nah, ini pertanyaan pribadi dari aku nih ya. Mungkin agak sedikit agak dalam juga gitu. Sebenarnya apa sih yang pengen Kak Titi achieve gitu loh di industri musik? aku achievement aku sebenarnya pengen pendengarnya merasakan emosi yang aku rasain sih gitu Oke. yang pasti emosinya saat ini kan lagi tenang gitu ya. Maksudnya dengan situasi kondisi lagi begini, aku pengen ngasih yang bikin soothing gitu perasaan orang, relax gitu ya. Eh yang seperti aku bilang tadi kontemplasi dan sebagainya gitu. Karena kan lagi keadaan kayak gini kan kalau aku ngeluarin musik yang kenceng dan agresif dan segala macam gitu rasanya takut bikin orang tambah mumet gitu ya. Kalau misalnya kayak begini kan kan saatnya tepat untuk orang merenung gitu atau ikhlas bersabar dan sebagainya gitu itu aja sih achievement aku bikin orang happy aja sih sebenarnya Dan akhirnya bisa membuat orang-orang nih bisa
self love dulu lah ya sebelum mencintai Mm-mm. luar dirinya gitu. Iya, iya. Dan aku rasain kan setiap yang wawancara atau aku tanya sama teman-teman, lo pas dengerin lagu ini rasanya gimana sih? Kok gue kayak relaxing banget ya, gue kayak kontemplasi deh. Gue kayak merenung, kayak lagi mikirin, gue dengerin ini pas pulang kerja, sore-sore, malam dari kantor, dengerin di mobil. Terus gue ngerasa gue ngapain aja ya dari di kantor, gue udah cukup baik nggak ya? Kayak gitu-gitu gitu loh. Jadi lebih ke meditasi dan apa ya itu namanya. Jadi ya aku seneng sih Eh, bisa buat Tracing itu. back the memories. Kalau kalau aku ya, Ya, gitu ya. iya, 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 iya. Soalnya pas Tapi aku nggak dengerin, yang galau-galauan gitu sih, nggak yang iya galau-galau iya benar cinta-cintaan benar. kan? Bukan. Karena kalau pas Mm-mm. aku ngedengerin juga jatuhnya kayak cuma balik ke masa yang kayak susah nih mau ngeband. Kayaknya Iya, harus iya. ditulis dulu nih. Bukan sekarang Eh, waktu bukan ngeband. bukan sekarang, heeh, Iya. heeh. Gitu 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 rasanya Itu tuh bener. kalau aku dapet nih gitu kan. Makanya tadi aku bilang kayak, wah ini kerasa ketampar nih. Apalagi pas tadi jelas sama Kak Titi, lagunya tuh kayak gini-gini. Waduh. Halus-halus dan Oke, dan kalau saya ini pamungkasnya dari aku nih. Dulu gitu kan, maksudnya Kak Titi berkarir di dunia musik juga, di dunia film Mm-mm. juga gitu kan. Terus sempat dia kayak jadi judges di ajang pencarian bakat gitu ya, yang aku tahu Mm-mm. tuh. Terus sekarang akhirnya kembali lagi ke industri musik gitu kan. Nah, dari berbagai macam apa ya bidang yang udah pernah Kak Titi jalani, seorang Titi Rajo ini tuh pengen dikenal sebagai apa sih? Sebagai sosok yang seperti apalah gitu. Seniman aja deh kali ya apa? Seniman ya. Musisi atau dan aktris gitu atau apa aja deh terserah orang. Kayaknya aku nggak terlalu peduli sih dikenal sebagai Oke. apa. Yang jelas dikenal sebagai yang baik-baik aja sih, bukan yang sensasi atau apa gitu. Kayaknya itu nggak tujuan hidup aku gitu ya. Ini dikenal sebagai nggak tahu deh. Kayaknya kamu aja yang mengenal aku maunya cocoknya sebagai apa? Musisi sih kalau saya mah ya gitu kan. Musisi ya. Iya dong. Karena kamu Kayak mungkin belum nonton film-film aku sih yang dulu kayaknya. Jadi karena kamu musisi iya juga. ya Biasanya musisi kalau gagal. Kalau eh saya mah gagal. karena kalau memang gini ya, kalau misalnya musisi Mm, itu pasti ngelihat aku tuh sebagai musisi gitu, teman-teman musisi iya. ya. Tapi kalau teman-teman aku yang aktor gitu, aktris gitu atau yang Mm, nonton film aku pasti mereka mengenal aku mm, sebagai aktris gitu. artis. Jadi tergantung tergantung kan nggak bisa aku Ya, pengen dikenal apa, aku bingung juga sih. Tergantung dia mereka mah aja deh. kalau pengen ngeluarin apa ya keluarin aja gitu ya kan. Iya, Kayak apa selama rilis itu aja gitu. dalam koridor seni gitu ya. Betul, betul. Seni musik Dan atau bisa seni film. menyampaikan emosinya Kak Titi juga ya lewat Iya. media apapun itu gitu Mm-mm. kan. Dan itu banyak relate sama orang juga kan emosinya sebenarnya. Asli, iya iya gitu kan. Terkadang ada suara-suara orang yang tidak bisa apa ya tersampaikan, akhirnya Iya, terwakili gitu, lewat iya. lagu, gambar gitu kan dari orang Atau lain. orang-orang kan biasanya meninggalkan sesuatu itu yang nggak dia sukai kan. Tapi kan nggak ada, kayaknya belum pernah ada yang meninggalkan sesuatu yang justru dia cintai. Karena live and Nah, goodbye, I love you, I do gitu. Justru yang lagi lo cinta-cintanya lo harus tinggalin karena udah nggak relevan sama hidup lo saat ini gitu. gitu. Bener, 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 bener. Karena kan itu hal yang berat sih. Apa ya, sering kali kan pas kita mau ninggalin apa yang kita suka tuh lebih banyaknya kita kayak denial gitu loh. Enggak deh, kayak Mm-mm. ini masih bisa deh, ini masih bisa sih. Iya, Padahal iya. udah nggak bisa nih, lo kudu ambil jalan yang Mm-mm. lain nih gitu kan. Iya, Udah kadang-kadang tinggalin. ada susah bedain antara maksa sama usaha gitu. Gue Ya, nih usaha terus sih pengen usaha bertahan, gue pengen usaha di sini terus sama maksa gitu loh. betul, betul. Nah itu kan kadang kita nggak tahu bedanya gitu. Kalau kita nggak tahu bedanya kan Tipis. tipis tuh, tipis banget Iya, asli. antara cinta. Makanya bilang cinta itu buta kan. Nah, iya, 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 bener, bener. Antara usaha mau bertahan Hmm, karena memang ini atau maksa bertahan gitu. oke, bener, bener, bener. Itu kadang-kadang kita suka 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 susah bedain sih. Kita mau maksa bertahan di pekerjaan kita, apa kita mau berusaha untuk bertahan di pekerjaan kita karena memang kerjaan ini siapa tahu membuat kamu lebih bagus Iya, atau kita nggak tahu itu membuat kamu lebih jelek gitu. betul, betul. Mantap sekali. Jadi itu tadi teman-teman tuh kalau misalnya di kapan lagi on air, live and goodbye. Intinya sih goalnya adalah self love dulu lah gitu dari si single ini. Iya. Cuman ketika kalian mendengarkan, coba rasain aja sensasinya kalian tuh jalan-jalan kayak ke masa lalu gitu loh. Hal-hal apa aja sih yang pernah kalian tinggalkan dan akhirnya itu justru membuat kalian bersyukur gitu loh di saat-saat Mm-mm. sekarang gitu. Apa yang kalian tinggalkan yang kalian cintai gitu dulu ya.
Bukan yang nggak kalian Nah, cintai ya, apa yang pernah kalian iya. cintai tapi harus kalian tinggalkan. Nah, itu. Karena itu kan hardest partnya di situ tuh. Belum akhirnya bisa Mm-mm. self love dan bersyukur juga dan Iya, ikhlas gitu ya. iya. Ikhlas itu perlu sih, walaupun susah. Nah, dan single ini tuh udah rilis di semua platform digital ya. Yes. Dan lupa juga Oke, nonton video video. klipnya di YouTube channel aku. Nah, tuh teman-teman. Jadi ntar habis kapan lagi on air langsung aja ketik tuh Titi Rajo Living and Goodbye. Saran gue pakai headset karena itu layer yang vokalnya Eh. tuh wah itu tuh spesialnya di situ sih. Baru kali ini nih Yoi. Jadi baru kali ini ada yang nyaranin pakai headset nih. Mesti iya bener nih. dong. Headset sih penting banget sih Iya, untuk dengerin karena biar headset atau enggak tahu pecahan suaranya. betul surround banget kan apalagi headphone Hmm. monitor tuh yang flat tuh kan. Wah, itu lebih enak lagi tuh pastinya gitu. Iya Detail-detailnya bener. lebih dapat. Bener-bener. Oke, jadi Musisi ya, mantan musisi ya? gagal yang mencoba untuk ya jalan lagi tapi nanti. Amin, amin. Oke, jadi thank you banget nih Kak Titi untuk waktunya di Ya, sore thank you hari ini. banget. Dan aku juga pengen ngucapin thank you banget sudah merilis lagu yang sangat-sangat adem kalau buat aku secara pribadi gitu Ih, kan. Dan seneng. Thank juga you, thank you. teman-teman bisa merasakan hal yang sama gitu. Oke, jadi ditunggu nih Ya. untuk rilisan berikutnya. Apapun itu entah single, EP, full album, pokoknya kita tunggu lah ya gitu kan dari Kak Titi. Amin. Ditunggu ya sebentar lagi. Sip. Mudah-mudahan gak kelamaan ya. Asli, asli. Jangan sampai lama-lama ya. Iya, iya. Udah terlalu lama loh kita nunggu Kak Titi datang Betul, lagi gitu. betul. Thank you. Sudah Oke, jadi menunggu. sip. Thank you ya Kak Titi ya. Sukses terus, sehat-sehat sama Ya, keluarga thank gitu you. kan. Seksu, Sip. seksu, sukses. Oke, siap, mantap. Thank you Kak Titi. Dadah. Oke. Bye. Nah, itu dia teman-teman obrolan gue sama Kak Titi. Gimana? Kalian juga ada yang merasakan hal yang sama seperti Kak Titi di dalam lagunya yang Living and Goodbye? Gue harap sih kalau misalnya kalian merasakan hal yang sama, abis ini langsung aja ke YouTube, nonton tuh visualnya, nikmatin aja tuh, manjain visualnya dari video klipnya Living and Goodbye, dan pastikan kalian pakai headphone atau headset gitu untuk ngedengerin betapa mewahnya lah kalau menurut aku ya gitu menurut gua gitu tuh mewah banget vokalnya Kak Titi di lagu ini karena kalau lagu-lagu sebelumnya tuh sama sih mewahnya cuma ini kayak lebih next level aja gitu loh karena itu lebih ribet lebih kompleks lebih rame tapi enak gitu nah bingung kan makanya kalian langsung aja cek nanti di YouTube-nya Kak Titi gitu dan jangan lupa juga kalau misalnya kalian suka dengan lagunya kalian boleh sering-sering dengerin di digital platform musik kesayangan kalian gitu kan dan kalau misalnya mau beli harganya kan murah tuh kalau misalnya di digital platform tuh bisa diecer jadi kalian langsung aja beli tuh daripada kalian nyari-nyari bajakan juga buat apa gitu kan sekarang udah bisa diecer gitu kan kalau beli lagu beli satu single kayak di Apple Music aja 7.000 gitu kan nah jadi pastikan kalian selalu mendukung musisi idola kalian dengan yang resmi-resmi lah gitu loh belinya atau ngedengerinnya gitu kan jangan yang bajakan jangan. Oke, jadi thank you banget sekali lagi untuk kalian yang udah join di Kapan Lagi On Air. Gue harap kalian juga stay safe terus gitu kan. Jangan lupa prokes. Kalau misalnya emang nggak ada kepentingan yang apa ya, urgent gitu untuk di luar rumah, ya coba stay aja dulu di rumah. Kalau misalnya emang harus keluar rumah, please tetap jalanin prokes gitu kan dengan ketat. Sampai seenggaknya kita tahu lah gitu. Atau kita nyampe di ujung jalan pandemi ini gitu. Oke, jadi sekali lagi thank you yang udah join. Jangan lupa juga ke depan ya kita masih banyak Kapan Lagi On Air dengan sosok-sosok yang gak kalah seru dari Kak Titi gitu. Jadi pastikan kalian juga follow terus turn on post notification supaya kalian gak ketinggalan setiap update dari kapanlagi.com. Oke? Jadi gue Nathan pamit. Thank you yang udah join Kapan Lagi On Air. Bye bye.